saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, lebih khusus umat Keuskupan Agung Merauke. Inilah surat Gembala Prapaskah tahun 2022. Surat Gembala Uskup Keuskupan Agung Merauke. Dengan tema memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. Umat Keuskupan Agung Merauke yang terkasih, sejak 2 Maret 2022, hari Rabu Abu, kita akan memasuki masa yang penuh rahmat, yaitu masa Prapaskah atau masa puasa. Kita diundang lagi oleh Allah untuk menjalankan pertobatan, meninggalkan dosa-dosa kita dan kembali kepada Allah yang berbelas kasih. Dalam menjalankan masa Prapaskah ini, kita dibantu oleh Tuhan dengan tema Aksi Puasa Pembangunan atau APP yang ditetapkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia (TKWI), yakni memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. 1. Kerusakan kehidupan manusia. Harus diakui dengan jujur, kehidupan manusia sekarang di bumi ini telah mengalami kerusakan. Bumi sebagai rumah kita bersama telah mengalami kehancuran. Tanda-tandanya ialah hubungan antara manusia dengan Tuhan semakin renggang. Hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam sekitar hancur. Banyak orang di bumi ini semakin berpaling dari Allah dan menyembah dewa-dewi seperti uang, harta kekayaan, kedudukan, dan kesenangan-kesenangan duniawi. Kita menyaksikan kekerasan dan perang terjadi di mana-mana. Penyakit khususnya COVID-19 telah merusak dan menghancurkan manusia. Kita melihat juga adanya perdagangan manusia, pengrusakan ekosistem, pengrusakan lingkungan hidup, udara, hutan, laut, danau, dan sungai. Menurut Paus Fransiskus, telah terjadi degradasi lingkungan dan perilaku konsumeristis. Kita manusia telah gagal menjaga planet ini dengan baik dan benar, sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Kedua, harus dipulihkan. Kita gereja dipanggil dan diutus untuk memulihkan kehidupan manusia yang sudah rusak di bumi ini. Kita gereja turut mengambil bagian dalam panggilan dan perutusan Tuhan Yesus. Pembebasan, penyembuhan, dan penyelamatan. Kita gereja harus memiliki kepedulian pada rumah kita bersama, yakni bumi kita yang sudah rusak. Kita gereja tak bisa menutup mata terhadap kerusakan-kerusakan yang telah terjadi dalam kehidupan manusia sekarang ini. Memang pekerjaan memelihara kehidupan manusia yang sudah rusak tidak gampang. Mengapa? Manusia diliputi dengan dosa, misalnya egoisme dan kerakusan. Namun janganlah kita takut. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus. Ia menyembuhkan dan memulihkan. Yesus menyembuhkan mereka yang terkena demam, sakit kusta, orang lumpuh. Ia memelikan mata orang buta,
mereka yang bisu atau tuli juga disembuhkannya. Dalam kenyataannya, beliau tidak saja menyembuhkan kemalangan fisik, tapi juga menyembuhkan seluruh pribadi orang. Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi mengampuni dosa dan memperbaharui hidup orang lumpuh dan teman-temannya. Beliau menjadikan mereka lahir dan batin. Demi melaksanakan panggilan dan perutusan kita, memulihkan kehidupan manusia yang sudah rusak, marilah kita memiliki iman, harapan, dan kasih kepada Yesus. Ketiga keutamaan ini merupakan keutamaan yang diberikan dalam diri kita berkat rahmat Roh Kudus. Keutamaan-keutamaan ini menyembuhkan kita dan membuat kita menjadi penyembuh. Kata Paus Fransiskus, harapan adalah Dia yang membantu kita menyusuri gelombang laut rasa takut, kematian dan ketidakadilan yang tidak membuat kata akhir atau tujuan hidup kita. Marilah kita mengundang Yesus dan membiarkannya masuk ke dalam perahu kehidupan kita. Beliau tidak akan membiarkan perahu hidup kita karam dan binasa. Ketiga, tanggung jawab bersama. Gereja tidak bisa sendiri melaksanakan panggilan dan perutusan memulihkan kehidupan manusia di bumi yang sudah rusak. Gereja harus menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat lain dan juga dengan negara yang memiliki tanggung jawab yang sama. Dalam ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus menyerukan kepada semua orang untuk mengambil tindakan dan bersatu agar dapat mencari solusi demi mengatasi masalah kerusakan bumi ini, baik global maupun lokal. Kita menghadapi krisis kompleks yang bersifat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Paus Fransiskus mengajak semua pihak untuk membangun ekologi integral sebagai upaya serius untuk menyelamatkan bumi, rumah kita bersama. Keempat, penutup, hidup dalam normalitas baru. Kita gereja dipanggil dan diutus oleh Yesus untuk memulihkan kehidupan. Bumi sehat, manusia sejahtera. Memulihkan kehidupan berarti hidup dalam normalitas baru. Kita semua harus menghargai martabat manusia. Harus ada kebersamaan dan keselarasan dalam kehidupan normalitas baru, di mana orang tanpa terkecuali sejahtera dan tak seorang pun terabaikan. Hidup dalam normalitas baru berarti peduli terhadap bumi sebagai rumah kita. Harus ada pertobatan ekologis. Kata Paus Fransiskus, kita harus mengganti konsumerisme dengan pengorbanan, keserakahan dengan kemurahan hati, dan pemborosan dengan semangat membagi. Kepada seluruh umat Katolik Keuskupan Agung Merauke, saya mengucapkan selamat menjalankan masa Prapaskah. Merauke, 15 Februari 2022. Hormat dan salamku, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, M.C., Uskup Agung Merauke.